Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mama Fatan ya. Kali ini Mama Fatan mau masak khas Boyolali ya. Untuk masakan hari ini adalah sambal tumpang khas Boyolali. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama bahan intinya itu adalah ini ya, tempe bosok atau tempe semangit. Tempe ini didapatkan dari tempe yang kita diamkan di suhu ruang selama 3 atau sampai 4 hari sampai dia memiliki bau yang khas. Ini saya pakai 1 papan ya. Kemudian bahan-bahan lainnya ada tahu coklat atau tahu yang sudah digoreng, itu saya pakai 10 buah dipotong menjadi 2. Untuk bumbu-bumbunya ini saya menggunakan cabai yang besar sebanyak 8. Kemudian untuk bawang merahnya 12 siung, bawang putihnya 8 siung, kemirinya 5 butir, kemudian seruas kencur ya, seruas kencur lebih kurang mungkin 15 gram ya. Lalu ada bahan lainnya yaitu saya menggunakan ebi sebanyak 15 gram ya. Ada lagi ini garam 1 sendok makan, kemudian kaldu bubuk dan gula merah secukupnya atau gula aren ya. Selain itu saya menggunakan cabai rawit Jawa ya, atau cabai merah itu sebanyak 15 buah. Ini cabai nanti tidak dihaluskan, hanya sebagai taburannya saja. Kemudian daun salam sebanyak 4 lembar dan daun jeruk sebanyak 7 lembar ya. Lalu saya menggunakan santan sebanyak 1500 ml, diambil dari 1 buah kelapa yang sudah tua ya, yang nggak besar-besar banget, sedang lah. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan silakan saja ya. Cara memasak sambal tumpang ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Semua bahan-bahannya itu kita rebus, semuanya direbus lalu kita haluskan, tidak perlu ditumis, nanti tinggal dicampur rata semuanya ya. Ada tambahan satu lagi, kalau mau boleh menggunakan krecek ya. Krecek itu kerupuk kulit yang terbuat dari kulit sapi. Bisa menggunakan yang sudah jadi atau juga beli yang masih mentahan ya. Kalau kemarin saya kebetulan beli yang mentahan pas pulang kampung beberapa waktu yang lalu ya. Selanjutnya saya akan langsung merebus bahan-bahannya ya teman-teman. Ini saya sudah memanaskan air sebelumnya ya. Saya akan masukkan bahan-bahan yang akan direbus. Pertama tempe semangitnya ya, atau tempe bosok ya kalau di Boyolali lebih dikenalnya. Semua bahannya langsung dimasukkan saja ya, dicemplung-cemplungin aja semuanya. Cabai, kemudian bawang merah dan bawang putih, kemiri dan kencur ya. Jangan lupa ini ebi ya. Nah, ini kita rebus semuanya sampai semuanya menjadi empuk ya teman-teman ya. Lebih kurang mungkin 10 menit ya. Saya akan tutup ya. Kita tunggu selama 10 menit ya teman-teman. Ini apinya saya besarkan sampai semuanya menjadi lembut ya. Alhamdulillah teman-teman ya, ini lebih kurang sudah 10 menitan. Kalau saya perhatikan ini sudah lembut ya untuk bahan-bahannya. Saya akan siap-siap angkat. Selanjutnya akan kita haluskan ya. Ini semuanya sudah saya angkat ya teman-teman. Ini untuk bumbu-bumbunya. Selanjutnya saya akan haluskan dengan menggunakan blender. Sedangkan tempe bosoknya akan saya haluskan dengan menggunakan ulekan biasa ya. Karena kalau di blender tempe bosoknya itu kurang enak ya. Nah, sisa air rebusannya ini saya akan langsung masukkan untuk kreceknya ya, atau kerupuk kulitnya. Biar nanti kerupuk kulitnya itu tidak terlalu kenyal ya. Nah, jadi untuk pertama-tama kita lakukan adalah rebus untuk kerupuk kulit yang sudah digoreng ya. Sementara merebus kerupuk kulitnya ini, saya akan menghaluskan bumbu-bumbu dan menghaluskan tempe bosoknya ya.
Ini saya akan haluskan tempe bosoknya dengan menggunakan ulekan ya teman-teman ya. Kalau tingkat kehalusannya boleh sesuaikan selera saja ya. Ada orang yang senang halus banget, ada juga yang disisakan yang bagian kasar-kasarnya ya. Kalau udah direbus gini enak yang nguleknya, nggak terlalu sulit. Alhamdulillah teman-teman, ini bumbunya sudah saya haluskan ya yang ini, kemudian tempe bosoknya yang ini ya. Sekarang saya akan siap-siap untuk memasaknya ya. Ini saya akan memasukkan untuk bumbunya ya teman-teman, bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tempe bosoknya ya. Sisanya sayang nih. Ini saya akan hidupkan lagi apinya ya. Ini kita aduk dulu sampai benar-benar panas. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan lainnya seperti santan, kemudian bumbu yang digeprek itu lengkuas, daun salam dan daun jeruk ya. Ini kita ratakan dulu, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Kalau seleranya suka pedas, tadi untuk cabenya boleh dihaluskan juga cabai rawit jawanya ya. Kalau saya ini karena anak-anak gak bisa pedas, jadi saya menggunakan cabai merah yang besar saja. Cabai rawit jawanya itu hanya buat taburannya aja, nanti kalau kita kurang pedas boleh dipecahin ya. Nah ini udah mulai hancur ya teman-teman ya, udah mulai menyatu. Kita terus aduk saja ya. Nanti kalau sudah rata benar, sedikit demi sedikit kita masukkan santannya ya. Nah ini sudah mulai menyatu bumbu tempe semangitnya ya, atau tempe bosoknya. Sekarang saya akan perlahan masukkan sedikit demi sedikit santannya ya. Apinya boleh dikecilkan sedikit biar santannya nggak pecah ya. Ini saya bikinnya agak banyak ya teman-teman. Ini santannya saya tambahkan 1000 ml dulu ya. Saya masukkan kaldu, gula dan garam ya. Ini tahunya. Lengkuas, daun salam dan daun jeruk. Daun jeruknya boleh lebih banyak ya, lebih harum. Kalau teman-teman senang sambal tumpang yang agak kental, santannya boleh dikurangi ya, sesuai selera saja. Kalau saya lebih senang yang agak encer ya. Nanti sambal tumpang ini bisa untuk makan dengan bubur nasi atau juga dengan nasi biasa ya. Nah sekarang kita akan tunggu dulu sampai mendidih kembali. Selanjutnya akan saya
koreksi rasa ya. Diaduk terus agar nggak pecah santannya ya teman-teman. Mungkin untuk sebagian orang yang belum pernah makan sambal tumpang ini agak berasa aneh ya rasanya, karena mungkin di daerahnya tidak terbiasa. Tapi kalau sudah mencoba, rasanya tuh nggak kalah nikmat dengan masakan Nusantara lainnya. Kenapa saya belajar bikin sambal tumpang ini? Karena kan suami orang Boyolali, jadi senangnya makan yang begini. Nah, ini sudah matang sambal tumpang khas Boyolalinya ya teman-teman. Kalau untuk isian sambal tumpangnya ini boleh cukup tahu goreng yang seperti ini saja, atau mau ditambahkan krecek seperti yang saya tambahkan tadi ya. Kalau teman-teman nggak punya krecek, cukup tahu juga boleh. Nih kreceknya kalau khas Boyolali itu panjang-panjang kayak gini nih ya. Ini saya belinya benar-benar dari sana waktu itu. Nah, kalau teman-teman suka ditambahkan petai, ada aroma petainya, boleh juga, boleh ditambahkan juga. Nah, ini kebetulan saya punya petai 2 papan ya, mau saya tambahkan di sini ya. Kalau yang nggak suka aroma petai nggak usah ya. Mudah sekali ya teman-teman ya untuk memasak sambal tumpang khas Boyolalinya ini. Jadi yang rindu kampung boleh bikin sendiri ya. Selanjutnya saya akan taruh di meja, di piring penyajian ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sambal tumpang khas Boyolalinya sudah selesai, sudah saya taruh di mangkuk penyajian, sudah siap untuk disantap ya. Di sini saya mencampurkannya itu ada 3, tahu, petai, dan krecek ya. Ini nikmat banget untuk disantap dengan nasi atau dengan bubur ya teman-teman ya. Gampang sekali ya cara membuatnya. Selamat mencoba ya teman-teman. Selamat menyajikan hidangan yang sehat dan bergizi untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.